Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Divya Wibowo dengan NIM F1C221023. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang bersyarat dan teorema Bayes. Peluang bersyarat. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian A bila diketahui bahwa suatu kejadian B telah terjadi. Peluang bersyarat dilambangkan dengan peluang A dengan syarat B. Peluang A dengan syarat B dibaca peluang terjadinya A bila B telah terjadi, atau peluang A bila AB diketahui. Sifat-sifat peluang bersyarat. 1. 0 lebih kecil sama dengan peluang A dengan syarat B lebih kecil sama dengan 1, sama dengan 0 lebih kecil sama dengan peluang A iris B, lebih kecil sama dengan peluang B. 2. Jika A lebih kecil sama dengan B, maka A iris B sama dengan A sehingga peluang A dengan syarat B sama dengan peluang A per peluang B. Yang ketiga, jika B lebih kecil sama dengan A, maka A iris B sama dengan B sehingga P peluang A dengan syarat B sama dengan 1. Misalkanlah kita mempunyai kotak berisi 20 sekring, 5 diantaranya cacat. Bila 2 sekring dikeluarkan dari kotak satu demi satu secara acak tanpa mengembalikan yang pertama ke dalam kotak, berapakah peluang kedua sekring itu cacat? Penyelesaian. Misalkan, A sama dengan kejadian bahwa sekring pertama cacat sama dengan 5, B sama dengan kejadian bahwa sekring kedua cacat sama dengan 4. A iris B sama dengan kejadian kedua sekring itu cacat, bahwa A terjadi dan kemudian B terjadi setelah A terjadi. Maka peluang A sama dengan 5 per 20 sama dengan 1 per 4. Peluang B sama dengan 4 per 19. Sehingga peluang A iris B sama dengan 1 per 4 dikali 4 per 19 sama dengan 1 per 19. Dalam teori probabilitas dan statistika, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran frekuentis, teorema ini menjelaskan representasi inverse probabilitas dua kejadian. Misalkan Andi berbicara akrab dengan seorang lain di atas kereta api. Tanpa informasi tambahan, peluang dia berbicara dengan perempuan adalah 50%. Sekarang, misalkan Andi menyebut bahwa orang lain di atas kereta api itu berambut panjang. Dari keterangan baru ini, tampaknya Andi berbicara dengan perempuan. Karena orang berambut panjang biasanya wanita. Teorema Bayes dapat digunakan untuk menghitung besarnya peluang bahwa Andi berbicara dengan seseorang wanita. Bila diketahui berapa peluang seorang wanita berambut panjang, misalkan, yang pertama, W adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang wanita. Yang kedua, L adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang berambut panjang. Yang ketiga, M adalah kejadian percakapan dilakukan dengan seorang pria. Kita dapat berasumsi bahwa wanita adalah setengah dari populasi. Artinya, peluang Andi berbicara dengan wanita, peluang W sama dengan 0,5. Misalkan juga bahwa diketahui 75% wanita berambut panjang. Ini berarti bila kita mengetahui bahwa seseorang adalah wanita, peluangnya berambut panjang adalah 0,75. Kita melambangkannya sebagai peluang L dengan syarat W sama dengan 0,75.
Sebagai keterangan tambahan, kita juga mengetahui bahwa peluang seorang pria berambut panjang adalah 0,3. Dengan kata lain, peluang L dengan syarat M sama dengan 0,3. Di sini, kita mengasumsikan bahwa seseorang itu adalah pria atau wanita, atau peluang M sama dengan 1 dikurang peluang W sama dengan 0,5. Dengan kata lain, M adalah kejadian komplement dari W. Tujuan kita adalah menghitung peluang seseorang itu adalah wanita bila diketahui dia berambut panjang, atau dalam notasi yang kita gunakan, peluang W dengan syarat L. Selanjutnya yaitu teorema Bayes. Definisi teorema Bayes. Teorema Bayes diambil dari nama Ralph Thomas Bayes, menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian A dan B sebagai berikut. Peluang A dengan syarat B sama dengan peluang B dengan syarat A, dikali peluang A per peluang B. Atau peluang A dengan syarat B sama dengan peluang B dengan syarat A, dikali peluang A. Peluang B dengan syarat A dikali peluang A, ditambah peluang B dengan syarat A dikali A. Contoh aplikasi dari teorema Bayes. Di sebuah negara, diketahui bahwa 2% dari penduduknya menderita sebuah penyakit langka. 97% dari hasil tes klinik adalah positif bahwa seseorang menderita penyakit itu. Ketika seseorang yang tidak menderita penyakit itu dites dengan tes yang sama, 9% dari hasil tes memberikan hasil positif yang salah. Jika sembarangan orang dari negara itu mengambil tes dan mendapat hasil positif, berapakah peluang bahwa dia benar-benar menderita penyakit langka itu? Secara sepintas, nampaknya bahwa ada peluang yang besar bahwa orang itu memang benar-benar menderita penyakit langka itu. Karena kita tahu bahwa hasil tes klinik yang cukup akurat 97%, tetapi apakah benar demikian? Marilah kita lihat perhitungan matematikanya. Penyelesaian. Marilah kita lambangkan informasi di atas sebagai berikut. Yang pertama, B sama dengan kejadian tes memberikan hasil positif. B1, kejadian tes memberikan hasil negatif. Yang ketiga, A sama dengan kejadian seseorang menderita penyakit langka itu. Yang keempat, A1 sama dengan kejadian seseorang tidak menderita penyakit langka itu. Kita ketahui juga peluang dari kejadian-kejadian berikut. Yang pertama, peluang A sama dengan 2%. Yang kedua, peluang A1 sama dengan 98%. Yang ketiga, peluang B dengan syarat A1 sama dengan 97%. Peluang B dengan syarat A sama dengan 9%. Dengan menggunakan rumus untuk peluang bersyarat, dapat kita simpulkan peluang dari kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dalam tabel di bawah ini. A 2%, A 98%, B1. Positif yang benar. Peluang B iris A sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A sama dengan 2% dikali 97%, sama dengan 0,0194. Positif yang salah. Peluang B iris A1 sama dengan peluang A1 dikali peluang B dengan syarat A1 sama dengan 98% kali 9% sama dengan 0,0882. Negatif yang salah. Peluang B1
iris A sama dengan peluang A dikali peluang B dengan syarat A sama dengan 2% dikali 3% sama dengan 0,006. Negatif yang benar. Peluang B1 iris A1 sama dengan peluang A1 dikali peluang B1 dengan syarat A1 sama dengan 98% dikali 91% sama dengan 0,8918. Misalnya, seseorang menjalani tes klinik tersebut dan mendapatkan hasil positif. Berapakah peluang bahwa ia benar-benar menderita penyakit langka tersebut? Dengan kata lain, kita mencoba untuk mencari peluang dari A, di mana B atau peluang A dengan syarat B. Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa peluang A dengan syarat B adalah peluang dari positif yang benar dibagi dengan peluang positif benar maupun salah, yaitu 0,0194 per 0,0194 ditambah 0,0882 sama dengan 0,1803. Kita dapat juga mendapatkan hasil yang sama dengan menggunakan rumus teorema Bayes di atas. Peluang A dengan syarat B sama dengan peluang B iris A per peluang B. Peluang B dengan syarat A dikali peluang A. Peluang B dengan syarat A dikali peluang A ditambah peluang B dengan syarat A dikali peluang A. 97% dikali 2% per 97% dikali 2% ditambah 9% dikali 98% sama dengan 0,0194 per 0,0194 ditambah 0,0882. 0,0194 per 0,1076. Peluang A dengan syarat B 0,1083. Hasil perhitungan ini sangat berbeda dengan intuisi kita di atas. Peluang bahwa orang yang mendapatkan hasil tes positif itu benar-benar menderita penyakit langka tidak sebesar yang kita bayangkan. Cuma ada sekitar 18% kemungkinan bahwa dia benar-benar menderita penyakit itu. Mengapakah demikian? Ketika mengira-ngira peluangnya, seringkali kita lupa bahwa dari seluruh populasi negara itu, hanya 2% yang benar-benar menderita penyakit langka itu. Jadi, walaupun hasil tes adalah positif, peluang bahwa seseorang menderita penyakit langka itu tidaklah sebesar yang kita bayangkan. Kita bisa juga meninjau situasi di atas sebagai berikut. Misalnya, populasi negara tersebut adalah 1000 orang. Hanya 20 orang yang menderita penyakit langka itu 2%. 19 orang dari antaranya akan mendapat hasil tes positif, 97% hasil positif yang benar. Dari 980 orang yang tidak menderita penyakit itu, sekitar 88 orang juga akan mendapatkan hasil tes positif 9%, hasil positif yang salah. Jadi, 1000 orang di negara itu dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, 19 orang mendapat hasil tes positif yang benar. Yang kedua, 1 orang mendapat hasil tes negatif yang salah. Yang ketiga, 88 orang mendapat hasil tes positif yang salah. Keempat, 890 orang mendapat hasil tes negatif yang benar. Bisa kita lihat dari informasi di atas bahwa ada 88 ditambah 19 sama dengan 107 orang yang akan mendapatkan hasil tes positif. Tidak peduli bahwa dia benar-benar menderita penyakit langka itu atau tidak. Dari 107 orang ini, berapakah yang benar-benar menderita penyakit? Hanya 19 orang dari 107
atau sekitar 18%. Sekian yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.